dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Segala puji bagi Allah, Tuhan alam, salawat untuk Rasulullah. Jika Allah mencintaimu, segala urusanmu akan dimudahkan. Agar Allah Azza wa Jalla mencintaimu, hendaklah engkau jujur dalam cintamu kepadanya. Ada beberapa sebab yang menanamkan cinta Allah di hati, seperti yang telah kita katakan, mentadabburi Al-Quran, banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla dan bersungguh-sungguh dalam beribadah. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, pasti akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan di antara cara atau ibadah terbaik yang menanamkan cinta Allah di dalam hati adalah merenungkan Al-Quran dengan cara yang indah, luar biasa dan istimewa, yaitu salat malam. Sesungguhnya tidak ada sama sekali amalan ibadah apapun yang benar-benar sebanding dengan salat. Dan salat yang paling utama setelah salat wajib, maksudnya setelah fardu, adalah salat malam. Karena bangun untuk salat 2 rakaat di malam hari, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jika seorang laki-laki bangun dari tidurnya lalu membangunkan istrinya dan salat 2 rakaat, maka ia akan dicatat sebagai orang yang banyak mengingat Allah, baik laki-laki maupun perempuan. Dan sungguh para sahabat yang telah menorehkan catatan-catatan luar biasa dalam sejarah Islam, itu karena kekuatan iman mereka dan keterikatan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Ada pendidikan khusus di mana Allah Azza wa Jalla mewajibkan mereka untuk melaksanakan qiyamul lail selama 1 tahun penuh, sehingga hati mereka dipenuhi dengan cinta kepada Allah Azza wa Jalla, dan mereka menjadi teladan yang sangat agung untuk ditiru hingga akhir zaman. Karena salat malam menanamkan kecintaan kepada Allah di dalam hati, dan ia juga menanamkan makna-makna Al-Quran yang mulia. Tuhan kita berfirman bahwa bangun di malam hari itu lebih kuat pengaruhnya dan lebih tepat untuk bacaan. Maksud dari perkataan ini adalah apa yang ditanamkan Al-Quran di dalam hati pada malam hari akan menerangi hati dan tertanam dengan sangat kuat di dalam hati seorang mukmin. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sebuah fakta yang sangat penting tentang keutamaan salat malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lakukanlah qiyamul lail karena itu adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian, mendekatkan diri kepada Tuhan kalian, mencegah dari perbuatan dosa, menghapuskan kesalahan dan mengusir penyakit dari tubuh." Jadi itu adalah kebiasaan orang-orang saleh dan merupakan cara terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu juga mencegah dari perbuatan dosa. Bagaimana bisa mencegah dari perbuatan dosa? Orang yang melaksanakan salat malam sangat sulit untuk mendekati dosa karena Allah Azza wa Jalla telah menerangi hatinya. Dan karena dia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab Al-Quran telah tertanam kuat di dalam hatinya, dan kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla di dalam hatinya melebihi segalanya. Telah banyak sekali hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan keutamaan salat malam bahkan sampai pada cahaya di wajah. Sebenarnya ketika kamu melihat seseorang yang saleh, wajahnya tampak bercahaya dan ada ketenangan batin, pasti orang itu melaksanakan salat malam. Para wanita sahabat, semoga Allah meridai mereka, juga biasa melaksanakan salat malam untuk memperindah wajah mereka. Itu bukan hal yang biasa, karena salat malam memberikan keindahan, kecantikan dan kelembutan pada wajah. Dan Allah Azza wa Jalla telah memberikan kepada mereka yang telah berjuang dan bersusah payah untuk bangun di tengah malam. Allah telah menyembunyikan bagi mereka pahala yang agung. Allah Azza wa Jalla berfirman, lambung mereka jauh dari tempat tidur. Mereka berdoa kepada Tuhan mereka dengan rasa takut dan harap, dan dari rezeki yang kami berikan kepada mereka, mereka infakkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, tak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu sesuatu yang menyenangkan pandangan mata sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Sebagaimana mereka menyembunyikan ibadah ini dengan ikhlas dan merahasiakannya dari orang lain di tengah malam, maka Allah Azza wa Jalla menyembunyikan bagi mereka kenikmatan agung, dan tak seorang pun tahu apa yang disembunyikan untuk mereka berupa penyejuk mata. Inilah sifat orang bertakwa. Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya orang-orang bertakwa itu berada di taman-taman surga dan mata air. Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Mereka sedikit tidur di malam hari, dan di waktu sahur mereka memohon ampun. Sesungguhnya sepertiga malam terakhir menyimpan harta karun sangat agung, namun banyak orang lalai darinya. Allah Azza wa Jalla, Tuhan semesta alam, turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir dan berfirman, adakah orang yang berdoa maka aku akan mengabulkannya? Adakah yang meminta maka aku memberinya? Adakah yang memohon ampun maka aku ampuninya saat manusia tidur? Subhanallah. Dan kenyataannya memang benar, banyak sekali orang ketika tertimpa musibah atau bencana dalam hidupnya, mereka terbangun sebelum fajar lalu salat dan berdoa. Tentu saja doa itu mustajab karena Allah Azza wa Jalla Maha benar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahu kita tentang kenyataan penting ini yang sering diabaikan banyak orang. Dan saya mengenal banyak sekali orang dalam hidup saya yang mengalami bencana, tragedi dan luka dalam hidup mereka. Apa yang mereka lakukan? Di malam hari saya tidak punya apa-apa selain salat malam.
Ia bangun sebelum fajar, salat, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dan berserah diri kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Muzammil berfirman dengan kata-kata yang sangat indah, sesungguhnya bangun di waktu malam itu lebih kuat pengaruhnya dan lebih kuat untuk meneguhkan hati. Dan ingatlah Tuhanmu serta berserah dirilah kepadanya dengan sepenuh hati, yaitu benar-benar memutuskan diri hanya kepadanya. Tuhan timur dan barat, tidak ada Tuhan selain Dia, maka jadikanlah Dia sebagai pelindungmu. Maha suci Engkau, Engkaulah pelindung yang paling agung. Serahkanlah segala masalahmu kepadanya, serahkanlah segala kesulitan, rasa sakit dan luka-lukamu kepadanya. Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik pelindung dan Dia Subhanahu wa taala pasti akan memenuhi semua kebutuhanmu insya-Allah. Jadi kita belajar bahawa salat malam adalah sarana yang kuat dan efektif untuk menanamkan cinta kepada Allah Azza wa Jalla di dalam hati. Dan di antara manfaat salat malam, sebagaimana dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bahawa ia dapat mengusir penyakit dari tubuh. Secara ilmiah telah terbukti bahawa membaca Al-Quran dengan khusyuk dan penuh perenungan bersama Allah Subhanahu wa taala di malam hari benar-benar menyebabkan perubahan luar biasa pada sel-sel otak yang menghasilkan rasa tenang, damai dan tenteram. Ada penelitian ilmiah yang benar-benar telah dilakukan oleh universitas-universitas dan memang hal ini telah terbukti sebagai fakta ilmiah yang sangat penting. Oleh karena itu, anda akan menemukan bahawa orang-orang yang menjaga salat malam memiliki sesuatu berupa ketenangan dan rasa tenteram. Mereka tidak mudah gelisah, tegang atau cemas. Karena sesungguhnya membaca Al-Quran di malam hari sebagaimana telah terbukti secara ilmiah menyebabkan aktivitas pada sel-sel otak dan menghasilkan rasa tenang, damai dan tenteram. Dan memang telah terbukti secara ilmiah bahawa sebagian besar penyakit fisik selain penyakit kejiwaan, tentu saja penyakit fisik itu disebabkan oleh stres, kecemasan, ketegangan, kesedihan dan ketakutan. Hal-hal seperti itu tidak terjadi pada orang beriman tulus yang menunaikan salat malam karena mereka hidup bersama Allah Azza wa Jalla. Mereka selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat berdoa kepada Allah, mereka yakin Allah akan mengurus dan melindungi mereka. Semua fakta ini menegaskan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu manfaat salat malam adalah dapat mengusir penyakit dari tubuh. Ada sebuah kisah indah tentang merenungi. Sebenarnya agar kita bisa memahami pesan-pesan Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Azza wa Jalla mengawasi setiap jiwa atas apa yang telah diperbuatnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, apakah kalian mengira bahawa kami menciptakan kalian secara sia-sia dan bahawa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang Maha Benar Subhanahu wa Ta'ala, Dia menciptakan kita dan mengawasi setiap jiwa atas apa yang telah diperbuatnya. Dia Maha mendengar lagi, Maha mengawasi. Dan Subhanahu wa Ta'ala, Dia Maha hidup dan Maha berdiri sendiri. Sebenarnya ada seorang ateis yang merasakan kesedihan dan ketidakbahagiaan. Hidupnya sangat sulit. Lalu dikatakan kepadanya bahawa dia tidak akan bisa menyelesaikan semua masalah psikologisnya kecuali jika dia meninggalkan ateisme, beralih ke agama yang benar dan mulai salat. Apa yang dilakukan pria ini? Ia memutuskan untuk mempelajari semua agama, melihat mana yang terbaik dan meninggalkan ateisme. Namun ia memutuskan untuk tidak mempertimbangkan Islam karena menurutnya Islam itu sangat jauh dari kebenaran. Itu adalah agama para teroris karena Barat telah merusak citra Islam. Media massa pun telah melakukan kejahatan dan menghabiskan jutaan bahkan miliaran dolar. Tujuannya adalah untuk merusak citra Islam. Jadi ia memutuskan untuk mempelajari semua agama kecuali Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kejujuran dalam dirinya. Subhanallah, lihatlah pesan-pesan ilahi itu. Suatu ketika ia mengambil keputusan yang tidak bisa ditarik kembali dan kenyataannya ia mempelajari semua agama, namun ia menemukan bahawa agama Kristen adalah yang paling masuk akal. Namun ia memiliki beberapa pertanyaan, di antaranya tentang konsep Trinitas dan gambaran tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ia tetap ragu dan belum mengambil keputusan. Namun suatu kali saat ia berjalan, ia melihat sebuah masjid lalu masuk ke dalam masjid itu dengan cara yang menantang, masih memakai sepatunya. Tentu saja ia tahu setiap orang melepas sepatu saat masuk masjid dan ia berjalan sengaja memancing emosi orang-orang sambil berkata, hari ini aku akan dipukul, mungkin mereka akan membunuhku, ayo aku coba saja. Namun ia sangat terkejut dengan sesuatu yang tidak diduganya. Orang-orang memperlakukannya dengan sangat ramah hingga ia merasa sangat malu. Orang-orang mulai tersenyum padanya, duduk bersamanya dan mendoakannya. Kemudian salah satu dari mereka memberinya sebuah Al-Quran terjemahan bahasa Inggris dan berkata, ini hadiah untukmu, sambil tersenyum. Kalau kamu sedang senang dan merasa nyaman, bacalah ini. InsyaAllah kamu akan menyukai Islam. Akhirnya ia pun pergi dan terus memikirkan kejadian itu. Namun ia memutuskan bahawa ia tidak akan pernah masuk Islam, tidak akan memikirkannya dan tidak akan mempelajari Islam. Tetapi kejadian itu tetap memberikan sedikit pengaruh padanya. Setelah lelah dan tidak menemukan jawaban apapun, suatu malam ia duduk dan mulai berbicara kepada Tuhan. Apa yang dia katakan?
Dia berkata, Ya Allah, aku yakin engkau ada dan aku tidak akan beriman malam ini kecuali engkau memberiku tanda yang sangat jelas. Harus ada tanda yang sangat jelas dan sangat kuat agar aku bisa beriman kepadamu. Kalau tidak, aku tidak akan pernah beriman kepadamu. Jawablah aku, Ya Allah, aku sedang berbicara kepadamu. Mengapa engkau tidak menjawabku? Aku yakin engkau ada, tapi aku tidak akan beriman kepadamu sampai aku melihat sesuatu yang jelas dan kuat. Misalnya atap ini terbuka dan ada sesuatu tertentu turun darinya, atau aku merasakan seolah-olah terjadi gempa bumi. Aku ingin merasakan seolah-olah ada seseorang yang mengguncangku dan berkata, Allah, aku harus benar-benar merasakannya. Aku ingin merasakan dan melihat, dia adalah seorang ateis dan masih tetap ateis. Aku ingin merasakan dan melihat dengan mataku sendiri tanda yang jelas dan nyata yang menegaskan keberadaanmu, Ya Allah, dan aku yakin engkau ada. Namun tidak terjadi apa-apa. Dia terus mengulangi permintaan itu tapi tetap tidak terjadi apa-apa. Dia berkata, Ya Allah, aku sudah bilang berikan aku sesuatu. Berikan aku sesuatu, Ya Allah. Aku sedang berbicara denganmu. Jawablah aku, Ya Allah. Subhanallah, pesan itu pun datang. Sebuah pesan ilahi yang sangat dahsyat. Apa yang terjadi? Tiba-tiba ada suara yang membisikkan kepadanya agar dia meraih dan mengambil hadiah berupa mushaf. Lalu dia membuka mushaf itu dengan penuh kerinduan untuk membacanya. Lalu apa yang dia temukan? Dia menemukan pesan ilahi. Dia menemukan ayat itu. Apa yang dia baca? Dia membaca firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Baqarah. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, serta pergantian malam dan siang, kapal-kapal berlayar di laut membawa manfaat bagi manusia. Apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan itu dia menghidupkan bumi setelah matinya dan menyebarkan segala jenis makhluk hidup dan pergantian arah angin serta awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Yahya berkata, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Ini pesan Allah untukku. Ia beriman kepada Allah dan Islamnya pun menjadi baik. Sesungguhnya dalam penciptaan langit yang begitu luas dan bumi yang kokoh, serta dalam pergantian malam yang gelap dan siang yang terang, juga pada kapal-kapal besar yang berlayar di lautan luas, membawa apa saja yang bermanfaat dan berguna bagi manusia, serta pada apa yang Allah turunkan dari langit berupa air hujan yang menyegarkan, lalu dengan air itu dia menghidupkan kembali bumi setelah matinya dan menyebarkan di dalamnya segala jenis makhluk hidup yang beraneka ragam, serta pergantian arah angin dan juga awan yang dikendalikan secara teratur antara langit dan bumi. Sungguh benar-benar terdapat tanda-tanda yang sangat jelas bagi kaum yang berfikir.